Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kita bersyukur sama masih bisa berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara. Beberapa hari saya tidak berbagi firman Tuhan bukan karena sengaja, tapi karena ada satu pekerjaan yang membuat saya tidak bisa fokus pada pemberitaan firman Tuhan karena ada acara keluarga. Dan juga ditambah dengan ada sinyal di lokasi ya. Jadi kiranya dimaklumi oleh saudara-saudara semua, dan hari ini saya bisa punya kesempatan yang baik lagi untuk boleh memberitakan firman Tuhan tentunya. Saudara-saudara, mari buka hatimu untuk kita kembali merenungkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali kepada Tuhan di hari yang baru, di hari pertama di minggu ini. Kami sungguh bersuka cita sebab kasih setiamu, kesehatan, dan penyertaan Tuhan tetap ada bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, Engkaulah bekerja bagi kami. Kiranya Roh Kudus bekerja juga memberikan pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Amin firman Tuhan, saudara. Tema untuk kita renungkan di hari ini adalah hasilkanlah buah. Hasilkanlah buah. Saudara-saudara, ketika kita menanamkan sebuah pohon, misalnya pohon apel, pohon durian, atau pohon-pohon yang menghasilkan buah yang manis, tentu kita ketika kita menanamnya, kita menunggu apa kita tunggu? Pasti buahnya. Nah, untuk menunggu buahnya ada usaha yang kita lakukan, betul? Ya, kita memupuknya, kita bersihkan, kita cabut rumput-rumput liar yang mengganggu pertumbuhannya, kita pupuk, kita siram, dan segala macam. Nah, dengan begitu kita pasti akan mendapatkan hasilnya, buahnya yang manis. Maka kalau kita mau buahnya manis, ya usaha kita dong ya. Bagaimana pupuknya, takarannya, waktu kita membersihkannya, dan segala macam. Demikian Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, apa yang Tuhan nantikan dalam hidup kita? Buahnya kita. Oleh karena itu Tuhan memelihara saudara dan saya. Ya, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan ketika kita bekerja, Tuhan memberikan keselamatan ketika kita mau pergi ke bekerja dan pulang dari tempat pekerjaan kita. Bahkan Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada kita. Walaupun mungkin bagi kita kurang gaji kita ya, tapi paling tidak Tuhan sudah kasih. Ya, Tuhan sudah melancarkan usaha kita. Tuhan sudah membuka usaha-usaha kita supaya lebih maju. Kita bersyukur Tuhan sudah menyediakan itu semuanya. Maka ketika Tuhan menyediakan itu, Tuhan ingin apa? Menunggu buah Anda dan saya. Menunggu buah yang mana? Buah tentang kebenaran. Ya, hasilkanlah buah yang mana? Tentu buah-buah roh. Buah-buah yang hidup kita terarah pada kebenaran Tuhan, yang selalu hidup dalam kasih, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, dan segala macam. Sebagaimana di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Artinya saudara-saudara, buah yang mana yang kita hasilkan selama kita hidup di dunia adalah buah-buah roh. Buah roh yang dimaksudkan Rasul Paulus. Dan ini yang dianjurkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak pada saat itu. Bagaimana kita menghasilkan buah? Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita di ayat yang keempat. Ya, ayat yang lain juga saling mendukung sebenarnya, tapi ayat keempat ini akan saya bagikan kepada kita. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Artinya yang pertama sekali beraktif ini siapa? Kita. Ya, kalau kita menghasilkan buah tentang kebenaran Tuhan, buah tentang kasih dan sebagainya, sebagaimana buah roh itu, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan.
Tinggal artinya tetap, berdiam, tanpa berpindah. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, sekali selamat tetap selamat. Sekali pelayanan tetap pelayanan terus menerus. Sekali ibadah tetap beribadah ke gereja terus menerus. Ya. Sekali berdoa terus menerus berdoa. Sekali membaca Alkitab terus menerus membaca Alkitab. Artinya tetap, tidak berpindah-pindah. Nah, sedapat mungkin kita sebagai orang percaya harus bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Sehingga apa? Tuhan Yesus bisa tinggal di dalam kita. Ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus mengibaratkan seperti ranting. Kalau ranting itu lepas dari batangnya, tentu ranting itu tidak akan menghasilkan daun dan buah. Ia akan kering sendiri karena tidak melekat pada batang. Demikian hidup kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak punya fondasi, kita tidak melekat dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saya menghasilkan buah yang baik kalau saya malas-malas, malas bekerja, malas ibadah, malas berdoa, malas baca Alkitab, semuanya malas. Ya kita anggap hari Minggu kok ibadah, disitulah aku baca Alkitab. Ya kapan kita punya kesempatan untuk diisi firman Tuhan kalau cuma sekali seminggu? Gak maksimal, saudara-saudara. Ya, kapan kita harus menaikkan doa syafaat kita? Apakah harus setiap hari Minggu? Tidak, setiap hari kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita menghasilkan buah lagi, saudara-saudara, selain tinggal? Ya kita harus taat. Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita harus taat, saudara-saudara. Ketaatan kita akan membuat kita semakin baik, semakin sempurna untuk ikut Tuhan Yesus. Taat bagaimana? Ya kalau ada kesulitan apapun tetap kita taat, saudara-saudara. Amin ya. Berikut adalah bagaimana kita mencintai pelayanan. Bagaimanakah kita harus menghasilkan buah? Yaitu harus menggunakan talenta kita untuk pelayanan. Ya, setiap kita dilahirkan dengan banyak keunikan talenta-talenta yang ada bagi kita. Jangan bilang aku tidak punya talenta, saya sudah tua, saya sudah tidak bisa lagi. Kamu punya kesempatan, kita punya kesempatan untuk apa? Untuk berbuat yang baik. Kita punya talenta masing-masing, kita punya karunia-karunia yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita di dalam kandungan pun, bahkan ketika kita sudah dilahirkan, dibarengi dengan kita sudah sekolah, sudah studi. Talenta itu selalu diasah dan kita akhirnya bisa melakukan itu untuk pelayan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, sedapat mungkin kita menghasilkan buah kita. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, maka dengan spontan Yesus akan tinggal dengan kita. Jangan berharap Tuhan akan tinggal kalau kita tidak tinggal. Ya, Tuhan sudah bersedia bagi kita. Maka respon kita adalah datang kepada Dia. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada kita kalau kita pun enggan datang kepada Dia? Berikut adalah taat. Dan terakhir tadi adalah pakailah talentamu untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari di pagi hari ini dari firman Tuhan yang kita dengarkan, mari setiap pendengar, penonton renungan ini, belajarlah untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghasilkan buah. Kalau saudara pulang nanti sore bisa menghasilkan uang ya untuk keluarga, kebutuhan, maka sedapat mungkin juga kita bisa menghasilkan buah kebenaran. Di pulang, bawalah buah sukacita di tengah-tengah keluarga saudara. Bawalah kedamaian, bawalah kasih, bawalah sukacita, kebahagiaan yang datangnya dari Kristus Yesus. Supaya apa? Keluarga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun ada banyak persoalan kita hadapi, tapi percayalah, kalau buah yang baik yang kita hasilkan, Tuhan akan memampukan kita melewati kondisi walaupun sesulit penderitaan di Golgota sekalipun. Tuhan memberkati kita firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami di pagi hari ini bahwa sedapat mungkin kami boleh menghasilkan buah tentang kebenaran-Mu, buah tentang pertobatan, buah tentang roh yang Tuhan senantiasa inginkan dan harapkan bagi kami. Materikan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan renungan ini, agar firman-Mu yang kami dengarkan, kami mampu melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Segala pekerjaan dan aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan, perlindungan satu hari ini, dan cukupilah kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima anugerah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Mari tetap bawa dirimu untuk selalu dipimpin Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita, agar apa yang kita kerjakan hari ini memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat bertugas, selamat bekerja. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari. Selamat pagi, Shalom.